Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Adrien Rabiot mulai khawatir dengan peluang AC Milan setelah kekalahan melawan Udinese. Calciomercato.com melaporkan bahwa Milan telah mengalami guncangan besar setelah mereka kalah 3 kali dalam 4 pertandingan terakhir, dan kemenangan juga susah payah diraih saat menghadapi Torino. Kekalahan terbaru saat menghadapi Udinese bahkan membuat para penggemar geram dan tidak ragu melontarkan ejekan mereka kepada Rafael Leao pada pertandingan tersebut. Rabiot merupakan salah satu pemain yang diwawancarai oleh Sport Media Asia setelah kekalahan di San Siro tersebut. Pada awalnya, dia meminta maaf dan kemudian membela Leao. Berikut komentar mantan gelandang Juventus itu disampaikan melalui Milan News. "Saya marah karena saya bisa melakukan jauh lebih baik. Saya tahu tim ada di belakang saya, dan jika saya memberi sesuatu yang lebih, itu lebih baik untuk tim. Saya juga begitu, karena saya sangat jujur dan berpikir jernih. Saya bisa mengatakan saya seharusnya bisa melakukannya dengan lebih baik. Sebagai sebuah tim, kami bisa melakukannya jauh lebih baik, seperti sebelumnya dengan lebih bersatu. Kami kehilangan itu di lapangan. Keinginan untuk bekerja bersama rekan satu tim kami, kembali bersama dan bertarung bersama. Kami perlu menemukan kembali sikap itu. Itulah yang membuat kami bisa sampai sekarang. Ini bukan masalah formasi, tetapi sikap para pemain. Kami di lapangan untuk menunjukkan tekad kami, untuk mengejar lawan, untuk melakukan hal-hal hebat," ungkapnya. Para petinggi AC Milan tetap bersatu demi mendukung Massimiliano Allegri dan skuad di tengah masa sulit menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kunci dalam momen tersulit musim ini adalah tetap bersatu dalam tindakan dan bukan hanya kata-kata. Setelah kekalahan lawan Udinese, Giorgio Furlani dan Iglitare melakukan pertemuan dengan Allegri. Mereka menganalisis alasan penurunan performa ini dan merancang solusi terbaik demi menyelesaikan masalah yang terjadi. Pada sesi latihan di Milanello kemarin, mantan direktur olahraga Lazio itu hadir seperti biasanya demi menyampaikan dukungan kepada tim. Kemudian Furlani dan Presiden Paolo Scaroni akan menghadiri pertemuan dalam Majelis Lega Calcio Serie A. Tetapi CEO Milan itu akan tetap mengunjungi pusat pelatihan pekan ini demi bertemu dengan semua orang. Manajemen memiliki kepercayaan penuh kepada pelatih dan tim yang mampu meraih 63 poin dalam 30 pertandingan Serie A musim ini sebelum 2 kekalahan beruntun. Posisi 4 besar masih dianggap sebagai target utama musim ini. Selain mampu tetap berada di dalam target, Allegri juga mampu menunjukkan bahwa tim memiliki keseimbangan pada formasi 3-5-2. Massimiliano Allegri mulai tidak yakin untuk tetap melatih AC Milan pada musim depan menurut sebuah laporan. Michel Cristiello menuliskan artikel tentang Rossoneri di mana dia mengatakan bahwa klub bisa saja melakukan perubahan besar pada musim panas mendatang. Berikut beberapa komentar sang jurnalis disampaikan melalui Sport Italia. "Kami membutuhkan visi perusahaan, sesuatu yang baru dan berbeda. Allegri telah mencoba yang terbaik, tetapi tanpa pemain yang dibutuhkan, itu sulit bagi siapapun. Ia juga harus disalahkan, seperti halnya Tare yang menghabiskan 140 juta euro untuk pemain setengah matang. Namun kejelasan diperlukan dan Anda tidak bisa melanjutkannya dengan memiliki 2 manajemen. Jika Furlani yang bertanggung jawab itu satu hal, jika Cardinale yang bertanggung jawab itu hal yang lain lagi. Ada terlalu banyak kebingungan tentang peran dan hierarki. Anda hanya memiliki satu kompetisi dan Anda adalah Milan. Tentu saja Anda harus berjuang untuk Scudetto. Sejarah dan gengsi jelas mengikuti Anda. Terlalu banyak pemain yang bahkan tidak layak berada di Milanello. Mereka biasa-biasa saja. Cukup dengan Leao. Selamat kepada Modric untuk mental juara yang dimilikinya. Tetapi tahun depan kami membutuhkan bakat baru. Seperti yang kami peringatkan sebulan yang lalu, Allegri tidak yakin dia dapat melanjutkan pekerjaan tanpa kejelasan dan perencanaan yang matang. Yang benar adalah bahwa di klub dan para penggemar akan dengan senang hati menggantinya dengan pelatih yang baru," ungkapnya. Para penggemar AC Milan yang berada di Lombardi berpotensi dilarang hadir saat menghadapi Hellas Verona menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa banding yang disiapkan oleh AIMC atau Asosiasi Klub Milan di Italia yang berwenang siap mengajukan banding tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Regional. Keterlambatan dalam pengajuan ini disebabkan oleh keputusan akhir yang belum dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Setelah keputusan tersebut keluar, banding akan segera diajukan demi mencoba membatalkan keputusan dari Observatorium. Sikap pihak berwenang tampaknya cukup tegas dan jelas. Selama penyelidikan dan persidangan terhadap penggemar Milan dalam kasus Doppia Curva tetap terbuka. Putusan saat ini terkait kasus tersebut adalah membatasi kehadiran para penggemar Rossoneri di pertandingan saat klub tidak bermain di San Siro. Para penggemar yang berada di Lombardi menjadi yang paling terdampak. Hal ini tidak hanya merugikan bagi tim, tetapi juga bagi tuan rumah yang kehilangan pendapatan dari ribuan tiket yang tidak terjual di bagian tandang.
Yusuf Fofana berpotensi meninggalkan AC Milan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang situasi masa depan dari Fofana di San Siro, dan dia mengkonfirmasi bahwa sang gelandang bisa hengkang. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Milan fokus pada perlombaan Liga Champions. Kualifikasi sangat penting baik dari sudut pandang olahraga maupun dari perspektif perencanaan masa depan klub. Penilaian internal awal sudah berlangsung dan ada beberapa pemain yang bisa pergi. Nama Fofana patut diperhatikan menjelang musim panas. Dia berusia 27 tahun dengan kontrak hingga 2028 dan dia belum beradaptasi dengan baik di Milan asuhan Allegri. Jika tawaran menarik tiba pada musim panas, kami berharap Milan akan mempertimbangkannya karena bulan Januari kemarin mereka mendapatkan pendekatan dari klub-klub Turki tetapi tidak ada transfer yang terjadi. Sebelumnya Milan News juga melaporkan bahwa Fofana adalah pemain yang paling mungkin untuk dikorbankan Milan demi mendapatkan dana segar untuk memperkuat skuad. Selain itu, pendekatan dengan Leon Goretzka yang berpotensi menjadi andalan jika benar datang membuat posisi Fofana menjadi semakin tergusur. AC Milan akan berusaha keras untuk menjual Pervis Estupinan pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Setelah menjual Theo Hernandez ke Arab Saudi pada musim panas kemarin, Rossoneri mendatangkan Pervis Estupinan dengan tujuan sebagai pengganti bek Prancis itu. Namun situasi Estupinan justru menjadi lebih buruk dari Theo. Bahkan sekarang posisinya di sayap kiri telah digantikan oleh Davide Bartesaghi. Sekarang Diavolo dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk menjual bek kiri asal Ekuador itu. Muncul beberapa minat dari Serie A dan luar negeri untuk Estupinan sehingga menjualnya pada musim panas mendatang diharapkan tidak terlalu sulit. Masalah utamanya adalah bagaimana menutup kerugian investasi sebesar 19 juta euro yang dikeluarkan untuknya pada musim panas kemarin, dan sekarang Nicolo Schira buka suara terkait masalah tersebut. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun X miliknya. AC Milan tidak puas dengan penampilan Pervis Estupinan dan siap menjualnya. Mereka sudah membuat pembicaraan dengan agennya yaitu Jorge Mendes untuk menemukan solusi di pasar selama jendela transfer musim panas. Tulisnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Carlo Pellegatti beberkan mengapa pada akhirnya Rasmus Højlund tidak berseragam AC Milan musim ini. Pellegatti buka suara mengapa pada akhirnya transfer Højlund ke San Siro batal terjadi dan sekarang mantan penyerang Atalanta itu meledak bersama Napoli. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Kami perlu meminta maaf kepada Max Allegri yang selalu mengatakan bahwa Milan harus finish di 4 besar, tetapi dia melakukannya karena dia tahu batasan timnya. Beberapa mengatakan tim ini kuat, tetapi jika kita membuat perbandingan skuad tahun lalu, Thiago, Theo, dan Reinders sudah tidak ada lagi. Saya juga menyebutkan nama Abraham dan Jovic karena hari ini Milan tidak memiliki dua pemain seperti Abraham dan Jovic. Allegri tahu batasan tim dan kemudian pada bulan Januari bencana terjadi. Pada bulan Desember dia meminta striker dan bek karena dia berjuang untuk Scudetto. Tetapi klub mengatakan kepadanya bahwa tidak ada 1 euro pun. Pada musim panas, AC Milan telah mendapatkan Højlund dengan status pinjaman serta kewajiban untuk membeli seharga 35 juta euro. Semuanya selesai, tetapi klub mengatakan mereka tidak menginginkan kewajiban itu. Jadi dia pergi ke Napoli. Apa yang bisa dilakukan Allegri jika mereka menandatangani Nkunku pada hari terakhir setelah kesalahan menandatangani Boniface? AC Milan membutuhkan striker yang kuat dalam beberapa tahun terakhir dan mereka masih belum mendatangkannya. Bahkan pada bulan Januari, klub menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki ambisi yang tepat. Ungkapnya. Petinggi FIGC sangat menginginkan Massimiliano Allegri untuk menukangi tim nasional Italia menurut sebuah laporan. Situasi Allegri sebagai pelatih AC Milan tampaknya telah membuat frustasi bagi para penggemar. Setelah dalam konferensi pers terakhir dia terus dikaitkan dengan pekerjaan lain dan terlebih sang pelatih tidak pernah benar-benar menegaskan bahwa dia akan tetap di Milanello musim depan. Dalam konferensi pers tersebut dia ditanya tentang pekerjaan untuk menukangi Azzurri dan Allegri hanya menjawab, sebelum pelatih mereka harus memutuskan siapa presidennya, kemudian setelah itu mereka baru akan memutuskan. Ungkapnya. Milan Post mengutip Daniele Longo yang melaporkan bahwa Giovanni Malago yang diperkirakan akan menjadi presiden FIGC yang baru menginginkan Allegri menjadi pelatih baru timnas. Mengingat pelatih 58 tahun itu tampaknya menunggu keputusan langsung dari FIGC, maka masa depannya di San Siro jelas akan menjadi tanda tanya besar. AC Milan Primavera kecewa setelah hanya bermain imbang tanpa gol melawan Atalanta. Tim Giovanni Reina mengalami sedikit kesulitan dalam pertandingan melawan tim Bergamo itu di Puma House of Football kemarin. Dalam waktu 15 menit pertama, mereka telah mengancam gawang Ladea dan mulai menciptakan beberapa peluang besar dengan Scotti yang bermain mengesankan. Pada babak pertama, Scotti benar-benar mendominasi permainan seorang diri, namun baik dia maupun rekan satu timnya belum ada yang mampu membuka skor. Pada babak kedua, tim tamu terlihat beberapa kali mulai berani mengancam, namun skor kacamata tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, tim junior Rossoneri itu masih tertahan di posisi ke-13 klasemen Primavera 1 dengan koleksi 43 poin. Reina harus kembali memutar otak demi mengangkat posisi tim agar dapat kembali bersaing di papan atas.